Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi nih di channel Tika Inayah bersama Bu Atika. Di pembelajaran tema 6 subtema 1 ini, kita akan membahas muatan pelajaran SBDP yang ada di KD 3.2 dengan materi tangga nada pentatonis. Nah, dengan tujuannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami apa itu tangga nada pentatonis. Yang kedua, siswa dapat menyanyikan lagu dengan bertangga nada pentatonis. Materi ini terdapat di kelas 5 SD. Simak ya video berikutnya. Apa itu tangga nada pentatonis? Ada yang tahu? Ya, tangga nada pentatonis adalah susunan nada yang memiliki 5 nada. Tangga nada pentatonis terdiri dari 2 jenis, yaitu pelog dan slendro. Apa perbedaan tangga nada diatonis dan pentatonis? Ada yang tahu? Nah, tangga nada diatonis terdiri dari 7 nada, sedangkan pentatonis terdiri dari 5 nada. Dia itu 7 dan penta itu 5. Dan tuns atau tonis itu adalah nada. Simak selanjutnya ya. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, ciri-ciri dari tangga nada diatonis apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, yang pertama yaitu tangga nada diatonis mempunyai 2 jarak, yaitu 1 dan setengah. Ciri yang kedua yaitu terdapat 7 nada pokok. Apa saja? Nah, yang ketiga cirinya yaitu tadi 7 nada pokok do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang keempat dibedakan menjadi 2 yaitu mayor dan minor. Nah, yang kelima alat musik yang menggunakan tangga nada diatonis adalah salah satunya adalah piano. Sedangkan untuk ciri tangga nada pentatonis adalah yang pertama dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Kemudian yang kedua terdiri dari 5 nada pokok. Nah, ciri yang ketiga yaitu urutan nadanya do, mi, fa, sol, si, dan do, re, mi, sol, la. Kemudian yang keempat, tangga nada pentatonis ada 2 yaitu pelog dan slendro. Nah, yang kelima, alat musik menggunakan tangga nada pentatonis adalah gamelan. Nada slendro yaitu yang pertama menggunakan nada-nada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, kemudian berkesan lincah, gembira, dan riang. Nah, tangga nada pelog cirinya yaitu menggunakan nada-nada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan berkesan tenang dan luhur serta gagah. Coba kalian perhatikan susunan tangga nada pelog. Nah, di sini ada do, re, mi, sol, la, do. Do ke re 1, re ke mi 1, mi ke sol 1,5, sol ke la 1, dan la ke do 1,5. Dengan nada dasar bes yaitu menurunkan setengah nada sehingga nadanya rendah. Berikutnya untuk nada slendro. Coba perhatikan susunan nadanya do, mi, fa, sol, si, do besar atau do tinggi dengan jarak do ke mi 2, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke si 2, dan si ke do setengah. Dengan nada dasar bes yaitu menurunkan setengah nada. Adakah perbedaannya antara pelog dan slendro? Itulah perbedaan dari susunan tangga nada pentatonis, pelog, dan slendro. Berikutnya, disimak ya pembahasan selanjutnya. Nah, tahukah kalian lagu apa saja yang termasuk ke dalam tangga nada pentatonis? Apa saja? Yuk kita simak ada beberapa jenis lagu, salah satu contohnya. Yang pertama, gundul gundul pacul, yaitu dengan jenis pelog, gambang suling dengan jenis pelog, lir ilir dengan jenis slendro, dan cublak cublak suweng dengan jenis slendro. Keempat lagu ini merupakan lagu dari daerah Jawa Tengah. Nah, apakah kalian pernah dengar salah satu dari lagu tersebut? Coba, jika kalian belum pernah mendengar, simak contoh keempat lagu berikut ini ya. Coba perhatikan perbedaannya. Gundul gundul pacul cul,
Sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Tambang suling, kumandang suarane. Tulet-tulit, kepena uruni. Dine mung renyoake pa dengan lan kentrung. Ketipung suling, sigrak kendangane. Nah, bagaimana? Adakah perbedaannya dari keempat lagu tersebut? Tahukah kalian kalau alat musik yang digunakan untuk mengiringi nada pelok dan slendro adalah? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, gamelan. Gamelan terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Berikut adalah contoh gamelan Jawa atau biasa disebut gending Jawa, dan gamelan Sunda atau biasa disebut degung Sunda. Adakah perbedaan dari contoh gamelan Jawa dan Sunda? Salah satunya yaitu dari jumlah jenis perlengkapannya atau alatnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh permainan gamelan gending Jawa dari daerah Grobogan, Jawa Tengah. Coba disimak video ini. Setelah kita melihat contoh permainan alat musik gamelan gending Jawa tadi, bagaimana pendapat kalian mengenai tangga nada pentatonis yang dimainkan dengan alat musik gamelan? Seru bukan? Selain itu, kita juga bisa mencoba menggunakan alat musik gamelan secara virtual. Coba perhatikan contoh berikut ini. Review bermain sendiri di aplikasi gamelanku. Langsung aja diklik ya. Nah, jadi di aplikasi gamelanku ini ada beberapa alat musik. Yang pertama ada saron. Kita klik tulisannya, maka akan ada penjelasannya dari saron. Nah, seperti ini, saron adalah salah satu alat musik tradisional Sunda yang terdiri dari 5 nada, yaitu da, mi, na, ti, la. Terdapat 2 jenis saron, yaitu saron pelog dan saron salendro. Untuk saron di gamelanku adalah saron dengan jenis pelog. Saron biasanya digunakan sebagai salah satu melodi pengiring dalam degung Sunda. Sekarang aku akan coba tes bunyi yang keluar dari aplikasi gamelanku ini apakah sama dengan bunyi alat musik yang aslinya atau tidak ya. Kita coba. Guys, jadi menurut saya bunyi yang dihasilkannya itu hampir sama dengan alat musik yang aslinya ya. Langsung aja aku akan coba bermain lagu ya, klik lagu. Nah, jadi ada daftar lagu beberapa di sini yang offline. Yang pertama ada Sabi Lulungan, yang kedua ada Colenak, yang ketiga ada Karatagan Pahlawan, dan yang keempat ada Bandung Lembang. Langsung aja aku akan coba bermain lagu Karatagan Pahlawan. Nah, seperti ini tampilannya.
ya. Jadi mainnya itu harus sesuai dengan notasi yang turun dari atas, itu harus pas tengah-tengah ya. Jadi itu menjadi penilaian tersendiri dalam permainan ini. Sangat bagus ya. Next, selanjutnya ada alat musik gendang. Seperti ini tampilannya, kita akan coba bunyi yang keluar dari gendang ini sama atau tidak. Oke, menurut saya bunyi yang keluar dari aplikasi ini yang alat musik gendang hampir sama dengan gendang yang aslinya ya, menurut saya. Nah, dalam tulisan gendang ini sama ada penjelasannya. Gendang adalah alat musik Sunda yang dimainkan dengan cara dipukul langsung oleh tangan. Gendang berfungsi sebagai pengiring musik gamelan dan sebagai pengatur tempo cepat lambatnya musik yang sedang dimainkan. Nah, jadi seperti itu penjelasan dan gambarnya. Kita coba apakah ada lagunya. Oh, ternyata kosong ya. Jadi mungkin untuk melodi lagunya hanya untuk di saron ya. Next, selanjutnya ada bonang. Nah, ini tampilan bonangnya, kita lihat dulu penjelasannya. Bonang adalah salah satu alat musik tradisional Sunda yang berfungsi sebagai pengiring melodi saron. Bonang terdiri dari 5 nada, yaitu da, mi, na, i, la. Dimainkan dengan cara dipukul dan terdapat 2 buah pemukul, atau dalam bahasa Sundanya panakol. Kita akan coba ya, suaranya sama atau tidak. Oke, jadi menurut saya suara yang dihasilkan dari bonang itu hampir mirip dengan alat musik yang aslinya ya. Nah, untuk lagu kayaknya kosong deh. Oh iya, kosong. Jadi hanya untuk saran ya yang lagunya. Next, selanjutnya adalah musik boong. Ini gambar aslinya. Goong adalah alat musik Sunda yang berfungsi sebagai penanda ketukan dalam permainan musik gamelan. Terdapat sebuah gong kecil yang disebut dengan kempul. Pada dasarnya, gong memiliki 6 ketukan, 5 ketukan kempul, dan ketukan terakhir adalah gong, dan dimainkan berulang hingga lagu selesai. Kita akan coba bunyi yang keluar dari gong ini apakah sama atau tidak. Bunyi yang keluar dari gong ini menurut saya yang kempulnya itu hampir sama dengan kempul yang aslinya, tapi untuk gong yang besarnya ini menurut saya kurang worth it karena suaranya tuh gak ada ya. Tapi gak apa-apa ya, namanya juga aplikasi. Oke, next, alat musik selanjutnya ada karinding. Nah, mungkin teman-teman sebagian ada yang udah tahu karinding dan ada juga yang belum. Sekarang aku akan kenalkan karinding. Ini gambar aslinya ya, seperti ini. Jadi, karinding adalah alat musik tradisional Sunda yang terbuat dari bambu yang dimainkan dengan cara menempelkan karinding di mulut dan ditepuk bagian ujungnya agar menghasilkan resonansi suara. Karinding berfungsi sebagai alat pengiring musik tradisional. Pada zaman dahulu, karinding berfungsi sebagai pengusir hama di sawah. Oke, kita akan coba bunyi yang keluar dari karinding ini apakah sama dengan bunyi yang aslinya. Oke, menurut saya bunyi yang keluar itu hampir sama ya dengan karinding yang aslinya. Bagus. Nah, waktunya tugas. Apa saja jenis tangga nada pentatonis? Jelaskan perbedaannya. Silakan tulis jawaban dari pertanyaan berikut di buku tulis masing-masing ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.